Sehat Pak. Ini saya mau ini Pak melaporkan bahwa saya ini untuk bulan Juli ini saya akan melakukan pemeriksaan kegiatan gitu pengawasan tenaga kerjaan baik itu pemeriksaan atau pembinaan. Untuk itu saya akan melaporkan kepada Bapak sesuai dengan Reja UPTD Reja tahunan, kemudian juga diinstruksikan kepada saya untuk bulan Juli ini saya akan memeriksa dan membina perusahaan-perusahaan tersebut Pak gitu. Nah untuk yang pertama ada Hamparan Pasir Mangin, kemudian Hamcitra Mandiri gitu ya. Nah kemudian untuk yang pembinaan saya akan membina itu baik kepada pengusaha maupun kepada tenaga kerjanya. Ini Pak PT Holding Abadi Sejahtera. Nah mungkin dasarnya kenapa saya memilih perusahaan ini untuk dibina karena perusahaan ini memang belum pernah sama sekali dilakukan pengawasan gitu ya, sehingga saya memutuskan untuk melakukan pembinaan terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana gitu penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan, untuk mengetahui juga apa saja yang harus dibenahi mungkin gitu. Nah kemudian juga sebelumnya saya sudah mengidentifikasi perusahaan tersebut Pak melalui WLKP. Bisa Bapak lihat di sini perusahaan tersebut termasuk perusahaan mikro skala usahanya. Namanya ini, tetapi kalau secara alamat ketika saya search Google Map maupun mengidentifikasi secara langsung lewat ke jalan tersebut gitu Pak, ternyata ini adalah klinik kecantikan Pak. Klinik kecantikan. Nah, ini juga saya sempat bertanya kepada satpamnya, tenaga kerjanya banyak perempuan. Sehingga saya tertarik untuk mengetahui apakah norma perempuan gitu, norma kerja perempuan itu diterapkan di perusahaan ini, apakah juga mereka mungkin ada yang sebagai perawat mungkin ya Pak kalau di klinik kecantikan, beautician gitu, atau juga yang lainnya, apakah mereka juga dijamin seperti cuti hari pertama haidnya ketika misalnya ada yang sakit dan sebagainya gitu. Mungkin Pak dari Bapak ada masukan mengenai ini Pak, apa pembinaan apa yang pas saya berikan ke perusahaan dengan skala usaha tersebut dan jenis usahanya seperti itu Pak. Baik Bu Win, terima kasih. Semoga kegiatan pengawasan tenaga kerjaan ini bisa lancar dan sesuai dengan tujuan yang semestinya. Jadi patut dipahami bahwa kegiatan pengawasan itu adalah memastikan norma ketenagakerjaan dilaksanakan di perusahaan. Adapun identifikasi perusahaan awal itu adalah untuk lebih memprioritaskan norma yang akan nanti diperiksa di lapangan. Lanjut Bu Win, semoga kegiatan pengawasan ini meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan di UPTD wilayah 5 Tasikmalaya ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak atas saran masukannya. Ya, selamat sore. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Mas Uci, seperti yang sudah dijelaskan di surat pemberitahuan, saya kali ini akan memberikan pembinaan tenaga kerjaan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa perusahaan Bapak ini perusahaannya skala mikro ya Pak ya. Sehingga harus jelas juga lingkungan kerjanya, jumlah tenaga kerja 4 orang itu apakah pekerja tetap atau kerja kontrak ya Pak ya. Nah kalau kemarin Mas Bapak memberikannya pekerja tetap ya Pak ya. Nah itu kan harus ada surat perjanjiannya ya Pak ya. Kalau pekerja tetap itu surat pengangkatan Pak, surat pengangkatan perjanjian kerja, yaitu berupa surat pengangkatan pekerja dengan hubungan perjanjian kerja waktu tidak tertentunya tidak ditentukan dia itu bekerjanya sampai kapan gitu Pak ya. Nah mungkin kalau yang pegawainya walaupun tidak ada pegawainya atau kontrak itu ada yang waktunya Pak, apakah dia itu dikontraknya secara tahun atau 6 bulan, dan juga sebenarnya juga haknya ada yang berbeda. Kalau yang kontrak itu setiap habis perjanjian kerjanya gitu ya, baik itu mau disambung lagi ataupun tidak, ada yang namanya kompensasi. Nah kalau
Pak. Ada juga tentang BPJS Pak. Ini harus didaftarkan baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Kalau kesehatan itu Bapak yang ikutnya nanti menanggung semua keluarga di dalamnya, istri, anak. Nah, kalau anak itu maksimal 3 Pak. Jadi kalau misalnya Bapak anaknya 4, nah yang nomor 4 ini mandiri. Nah, untuk besarannya itu 5% Pak. 4% ditanggung perusahaan, 1% ditanggung oleh pekerja. Jadi BPJS Ketenagakerjaan kalau misalnya skalanya mikro yang wajibnya hanya 2. Jadi kalau misalnya Bapak mau 3 dengan DHT itu lebih baik lagi gitu ya. Nah ini mungkin untuk Bapak baca-baca manfaatnya dan sebagainya gitu. Kalau misalnya Bapak ini nanti saya bukan kontak BPJS-nya apa ya, BPJS Kesehatan atau Kesehatan. Itu mungkin Pak sejelas mengenai apa yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Jadi tadi cuma saja bagi penjagaan kerja ya Pak ya, kesepakatan rumahnya dan kemudian jam kerjanya ya semuanya terlindungi gitu ya. Pak, saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga proses data-data yang sudah saya berikan di sebelumnya di surat pemberitahuan. Nanti saya ada ya. Oke seperti itu Pak tekniknya, jadi ada apa yang saya tanyakan. Ada apa Pak? Saya menarik. Selesai bulan Oktober kemarin kita untuk audit. Jadi rencananya kita untuk bulan per Januari kita akan melaksanakan tindak lanjut tersebut karena disesuaikan dengan masa akhir kontrak untuk di skalanya kalau mikro atau kecil itu BPJS itu bisa yang Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Wiwin. Silakan Bu. Gampang Pak. Alhamdulillah. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, ini saya akan menyampaikan mengenai rencana kerja bulan Agustus Pak. Iya. Ya, saya kan ke sana tuh ada ke perusahaan tuh ada 8 perusahaan ya Pak ya. Ada pemeriksaan dan pembinaan. Nah, untuk pemeriksaannya di perusahaan ini Pak, nomor 1, nomor 2. Kemudian untuk 8 Bu ya? ya 8. Untuk pembinaannya ada 2 perusahaan. Pembinaan norma ketenagakerjaan teknis. Begitu Pak, mungkin dari Bapak ada saran mengenai perusahaan-perusahaan ini Pak atau bagaimana? Ini di daerah mana aja Bu? Ya perusahaan-perusahaannya yang untuk yang pemeriksaan ini ada 4 di Kota Tasik, kemudian pembinaan norma ketenagakerjaan teknisnya dari Kota Tasik juga, kemudian 1 perusahaan pemeriksaan di Kabupaten Garut, dan 1 lagi pembinaan norma ketenagakerjaan teknis di Kabupaten Garut gitu Pak. itu dasar ininya ngambil dari WLKP Bu ya? Berarti Ya. Ibu sudah istilahnya mengevaluasi dulu WLKP-nya dulu ya. Identifikasi dulu ya. Ya mangga itu mah silakan aja, mudah-mudahan nanti mungkin mudah-mudahan sesuai dengan rencana Bu ya. Itu sudah ditetapkan tanggal sama harinya Bu ya? Sudah. Ya. Mangga lanjutkan aja Bu, silahkan, mudah-mudahan lancar dan nanti mungkin kami dari pimpinan mohon segera laporannya disampaikan aja ke kami biar ada informasi untuk unit kita gitu Bu. Mangga silakan lanjut aja Bu. Terima kasih Pak. Mangga turun Bu. Assalamualaikum. Salam. Tahunnya 3 oh 3 kasih naon emang kasih Juli kapingna tapi 25 Ibu bekerja sebagai apa di Dua Saudara? Bagian packing, ngelebet-lebetkeun ya. Sabaraha Bu dibayarna apa bagian packing teh? Packing teh dibayar sabaraha? Sambung kayak 250. Jadi Kenapa paling segitu? hari sabiji senate sabaraha dibayarna? 100 rupiah. Ayeuna 125 kami Tiap hari naon? Ibu tiap hari Sabtu mingguan biasanya. Nah, packing teh pada mana teh sapatos kumaha? upami dokter spesialis itu
Upami kenging 100 pakai 12.500. Di kampung pun sapaknya kalau ayah naik kan Tahun ada 12.500. Nanti kombinasi nanti 125 rupiah. Oh iya. Baru masuk ya. BCC 120. Ibu kalau bisa dinten biasa pengen sabaraha dalam roh kata ini mah sebenarnya pamit 205 kayak bonus 205 pak kayak bonus sabaraha bonusna ratusan ya dapat 305 pak 5.000 kurang salah satu obat terlalu sakit dan Jumat dia teh pas Jumat masuk nah gini kalau ada ayahnya ayah terlebat sakit deui tapi ibu masih Oktober 2 sesi yang lalu yang ibu teh sesi Oktober teh kenging 124.270 semuanya. Ibu osok kenging eta mencapai target lebih dari target 305 kenging bonus osok antos supaya lembur karena mau pada lebaran kan baru tuh itu permintaan sami tidak ada lembur juga kadang-kadang ada satu hari dibayar berapa ibu kalau dibayar pernah di produksi banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Yayan, mohon izin saya Belinda, pengawas tenaga kerjaan hari pertama. Mohon izin saat ini akan menyampaikan mengenai perilaku dan resiko korupsi bagi ASN. Kita harus mengetahui pengertian korupsi itu sendiri apa, gitu ya. Nah, pengertian korupsi itu sendiri adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan berkait diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, hal ini terdapat di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, kemudian selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga disempurnakan dengan adanya perubahan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, selanjutnya apa saja sih yang termasuk di dalam korupsi menurut korupsi dalam undang-undang tersebut? Ada 7 poinnya yang masuk dalam kategori korupsi. Yang pertama adalah korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Selanjutnya adalah korupsi yang terkait dengan suap menyuap, korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Nah, suap menyuap ini mungkin dekat dengan tupoksi kita sebagai pengawas tenaga kerjaan, ya, sangat rentan sekali ketika kita melakukan pembinaan atau pemeriksaan ke perusahaan. Nah, kita terkadang dihadapkan pada situasi di mana perusahaan tersebut itu mungkin ada itikat pemberian terhadap kita yang terkait dengan jabatan kita. Nah, itu harus dihindari gitu. Nah, selanjutnya nomor 4, korupsi yang terkait dengan pemerasan. Nah, selanjutnya yang nomor 5, korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.
pasal 7 ini tadi ya, perbuatan apabila mendorong gitu ya, kemudian juga yang membangun suatu jembatan atau apapun yang melakukan perbuatan curang juga ada sanksinya yang tidak sedikit dari denda maupun juga kurungan pidananya. Nanti bisa lihat ya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya juga apabila penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Makanya kita harus sangat berhati-hati. Namanya dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan, tentunya saya mengambil kesimpulan bahwa pasal 12 dan terakhir di pasal 13. Nah ini yang gratifikasi ya, setiap orang yang memberi hadiah atau janji dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Yang gratifikasi ada di pasal 12 ya. Ini gratifikasi, tetapi kalau misalnya dilaporkan, nah itu tidak termasuk gratifikasi. Nah, kemudian tadi yang gratifikasinya akan menjadi milik siapa? Nanti KPK yang menentukan apakah gratifikasi tersebut yang menjadi milik dari orang yang melaporkan atau disita oleh KPK. Itu. Kemudian kesimpulannya adalah korupsi mempunyai daya rusak yang sangat membahayakan terhadap diri, keluarga, institusi, bangsa dan negara. Oleh karena itu, sebagai aparatur sipil negara jangan pernah terlintas dan tergiur oleh korupsi. Sekali tergiur korupsi, karir ASN yang selama ini dibangun menjadi taruhannya dan dinginnya jeruji besi siap menanti. Say no to korupsi. Oh, berarti ini resiko untuk yang korupsi. Berarti ini pelanggaran dapat hadiah